Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, sesuai doa dan salam agama kita masing-masing. Amin. Yang kita sama-sama hormati Pak Wamenkop, Bang Ferry Juliantono. Kita beri aplaus buat beliau. Dan kawan-kawan kementerian lain yang hadir pada hari ini. Yang sama-sama kita cintai guru kita, Wakil Gubernur Provinsi Jambi. Kita beri aplaus buat beliau dan jajarannya. Kawan-kawan organisasi perjuangan yang menjadi tamu undangan di Kongres SPI ini. Juga terima kasih, kita beri aplaus buat kawan-kawan yang hadir hari ini. Teman-teman dari Partai Buruh, kita beri aplaus yang meriah untuk teman-teman dari kawan-kawan mungkin dari partai politik, tokoh masyarakat, baik dari Provinsi Jambi maupun dari yang lainnya. Dan wabil khusus kita beri aplaus yang mulia calon jadi anggota DPR RI Pak Sarwadi. Insya Allah 2029 jadi dia Bang Sarwadi ya. Dukung nggak? Serius? Serius. Apa kemarin kalah? Morat-marit. Mari kita aplaus yang meriah buat seluruh petani yang berjuang untuk rakyat Indonesia. Terima kasih Bang Henry Saragi, Bung Ruli, sahabat saya, Ketua Umum dan Sekjen dari Serikat Petani Indonesia. Cak Ali juga terima kasih sebagai panitia. Sebuah kehormatan bagi saya untuk hadir dalam pertemuan ini sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Anggota kami 2,2 juta orang di 38 provinsi, lebih dari 393 kabupaten kota di seluruh Indonesia. KSPI anggota ITUC. Kebetulan saya adalah mantan 3 kali Allah kasih kesempatan dan dukungan kawan-kawan buruh di seluruh dunia. ILO Governing Body, salah satu pengurus Pusat Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, berkantor di Geneva. 2013 saya di Rotterdam, Belanda, dinobatkan sebagai pemimpin buruh terbaik sedunia. Itu menjelaskan bahwa gerakan buruh Indonesia itu sangat diperhatikan di Indonesia, di seluruh dunia. Indonesia itu KSPI menjadi kekuatan nomor 10 besar di Asia Pasifik. FSPMI yang saya pimpin juga metal itu 5 besar di seluruh Asia Pasifik. Indonesia selalu menjadi gerakan role model. Kemudian saya didatangi oleh Bang Henry dari 15 tahun yang lalu seperti saya rasa. Ya, Bang Henry waktu itu bahkan menjadi Presiden Petani Sedunia, La Campesina. Anda bisa bayangkan, dia mengajak saya meneruskan partai buruh yang didirikan oleh almarhum Profesor Dr. Mokhtar Pakpahan SHMA. Semoga diterima di surganya Allah. Amin. Tapi saya belum tertarik. Bang Henry udah maju duluan. Ayo cepat, saya nggak tertarik. Karena saya belajar di dunia, sebuah partai kelas, the working class party atau partai kelas pekerja, dia harus kuat dulu basis keanggotaan dari kelasnya. Jadi kalau dia Labour Party atau Partai Buruh atau di beberapa negara Eropa disebut Social Democratic Party, Partai Sosial Demokrat, atau sebagian di Amerika Latin yang tadi disebut oleh kawan Zen dari Walhi, Partai Sosialis Kiri, dia basisnya harus kuat dulu, petani dan buruhnya, organisasinya. Apa ciri kuatnya? Satu, iuran. Mau berjuang harus jangan minta sama orang, nggak ada cukong. Kalau mau ingin merubah nasibmu jadi petani, bayarlah sendiri diri. Saya menanamkan di KSPI, sekarang rata-rata iuran kami di FSPMI aja, satu federasi di KSPI, itu 5 miliar sebulan. Paling kecil 50.000, paling besar 500.000, 1% dari upah yang diterima. Tapi mereka sadar, mereka bayar 50.000, kami dituntut berjuang naik upah 500.000. Kali 12, 6 juta. Kau bayar 50.000 tapi kau dapat 6 juta. Anakmu bisa sekolah, anakmu bisa lebih meningkatkan pendidikannya,
Jadi itu juga petani. Jangan menunduk, luruskan pandanganmu, tegakkan hatimu, teguhkan pendirianmu. Yang bisa merubah nasib petani adalah petani itu sendiri. Itu ciri yang kedua, membiayai diri sendiri. Seluruh dunia partai buruh, bisa di Finlandia. Beberapa waktu lalu saya baru selesai di Finlandia. Baru pergi ke Finlandia. Partai buruh Finlandia sekarang berkuasa, Sosial Demokrat. Dia dibiayai partainya itu oleh Serikat Buruh Finlandia. Sekitar kurang lebih 1,7 triliun setiap tahun Serikat Buruh Finlandia menyumbang ke partai. Karena dia disumbang, maka Partai Buruh Finlandia memperjuangkannya apa? Jaminan sosial, jaminan kesehatan, jaminan pensiun yang melindungi, kemudian upah layak. Kau pikir, maaf ya, di sini banyak pejabat, kau pikir pejabat itu pikirin kamu? Enggak. Kalau dia mikirin kamu, ya, kalau dia mikirin kamu, tapi Pak Wagub Provinsi Jambi mikirin kamu, Insya Allah. Dia kan kiai, bayarlah upah buruh sebelum keringatnya, berilah tanah kepada petani sebelum didemo. Apalagi Pak Wahid Mawenko ini kan aktivis. Ya kan? Kalau mereka memikirkan kita, kenapa kita tetap miskin? Kenapa dari hari ke hari air mata ibu-ibu petani menangis karena tanahnya tadi dirampas, karena uang sekolah tidak terbayar, Betul. susu tidak terbeli. Betul. Kenapa orang miskin dari waktu ke waktu bertambah? Jadi kalau Presiden Prabowo Subianto ingin dikoreksi, tapi tidak cukup berhenti di Pak Presiden Prabowo. Kita harus mendukung apa yang cita-cita Pak Prabowo, sebagaimana selalu menyampaikan tentang perintah Undang-Undang Dasar 1945 atau perintah ideologi Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana manusia beradab hidupnya di kolong jembatan? Beradab kalau tanahnya dirampas. Bagaimana manusia beradab kalau dia untuk sekedar membeli susu saja tidak terbeli? Upah buruh yang rendah dan murah. Bagaimana kita mengejawantahkan itu? Pada sisi yang lain, ada satu orang bisa menguasai tanah setengah pulau Jawa, Sinar Mas. Bagaimana Wilmar menguasai distribusi panen padi beras yang premium dan grup-grup yang lain, 100 triliun uang rakyat dirampas. Itu presiden yang ngomong. Bagaimana mewujudkan yang dibilang beradab itu? Kalau begitu definisi beradab adalah definisi elit hanya untuk melindungi kepentingan mereka. Oleh karena itu saya akan berkata bagi petani apa? Lawan dan berjuang. Kan itu penguatan politik dan ekonomi rakyat. Gak ada. Saya udah keliling dunia. Saya dinobatkan tanpa mau nyombongin. 3 kali saya periode. Belum ada orang Indonesia 3 periode memimpin salah satu pengurus di PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Belum ada orang Indonesia menerima penghargaan pemimpin buruh terbaik sedunia. Gak ada. Dunia ini udah saya kelilingin. Kalau saya pidato, kalau saya menjelaskan bagaimana perjuangan kaum buruh dan petani, Bang Henry ikut terlibat. Komite Aksi Jaminan Sosial untuk BPJS itu di Finlandia, di Helsinki berdiri standing applause. Itu perjuangan kita sendiri. Nggak ada belas kasih orang yang datang kepada kita. Karena itu melalui kongres ini, bangkit, bergerak, melawan, berjuang, tentukan nasibmu sendiri. Mau menang atau diam sambil menunggu imunitas. Bangkit, saudara. Karena kamu yang bisa merubah, bukan orang lain. Kalau ada pemerintah yang baik, itu karena 1-2 di dalam kepemimpinan periode tertentu. Tapi kan kalau hidup selamanya, sampai Tuhan memanggil kita. Jadi nasibmu kaulah yang menentukan. Oleh karena itu Bang Henry waktu itu ngajak saya, ayo kita hidupkan partai buruh, kita bikin partai sendiri. Waktu itu si Bang Mokhtar Pak Pahan ya, Bang Henry ya. Di setiap pertemuan Bang Henry datang, pertemuan besar partai Serikat Buruh KSPI. Tapi barulah 15 tahun kemudian kita bersepakat, petani dan buruh
dan kelas pekerja lainnya, guru, Pak Didi, guru honorer, kita bersepakat menghidupkan kembali Partai Buruh. Lula da Silva membangun Partidos dos Trabalhadores, Presiden Brazil. Bersama Lula itu Presiden Konfederasi Serikat Buruh Brazil, Centrale Unite Trabalhadores, CUT, ya KSPI lah mungkin sebagai contoh di Indonesia. Dan MST itu Konfederasi Serikat Petani Brazil, ya SPI lah kira-kira. Dua kekuatan ini digabung oleh Lula. Mereka berjuang bersama mendirikan Partidos dos Trabalhadores. Satu pemilu kalah, dua pemilu tidak dilirik orang. Pemilu ketiga baru muncul, pemilu keempat Presiden Brazil namanya Lula da Silva. Siapa bilang orang kecil nggak bisa memimpin ini negeri? Satu ketika kaum tani, kaum buruh, kaum nelayan, kaum guru, kaum orang-orang yang dipinggirkan, yang dipicingkan sebelah mata, dia akan memimpin Republik Indonesia untuk berubah nasib dan kesejahteraan. Bisa Lula ada. Pedro Castello, seorang guru honorer, gajinya kira-kira 300.000 rupiah lah di pinggiran 5, kota 5 di Peru. Dua pemilu, dia mendirikan Partai Buruh. Pedro Castello memimpin. Boric, seorang manusia ya, mahasiswa yang 9 tahun gak lulus-lulus, memimpin revolusi di Chili, hari ini memimpin. Partai di Spanyol, apa itu saya lupa namanya. Bagaimana kaum tani, mahasiswa, dan buruh, mereka mendirikan partai untuk melawan kapitalisasi modal oleh kaum pemodal dan menang dan berkuasa. Sejarah selalu mencatat, peradaban selalu mencatat, kalau petani, buruh, nelayan, guru, dan kelas pekerja, dia akan mewujudkan welfare state, negara sejahtera. Apa itu welfare state, Bung Iqbal, yang dicita-citakan oleh Partai Buruh termasuk di dalamnya? Satu, ada 3 prinsip. Prinsip pertama adalah kesetaraan kesempatan. Bung Iqbal, definisikan pada kami, apa itu kesetaraan kesempatan? Gampang, lo boleh kaya, tapi kami tidak boleh miskin di negeri ini. Lo boleh punya mobil mewah, lo boleh punya apartemen mewah, lo boleh pergi ke luar negeri, lo boleh sekolahin anak luar negeri, tapi secara bersama kami nggak boleh miskin. Kami harus punya rumah, kami harus bisa makan, kami harus bisa menyekolahkan anak kami. Emangnya negeri ini milik kamu aja? Oleh karena itu kesetaraan kesempatan diperjuangkan. Itu Pak Prabowo perjuangkan. Tapi sekali Pak Prabowo nggak bisa sendiri, kita harus dukung, kita harus berjuang. Maka saya minta kepada SPI, saya minta kepada kaum tani, kaum buruh, bersatulah, kesetaraan kesempatan. Kau boleh kaya, tapi jangan miskinkan kami. Prinsip kedua, redistribusi kekayaan. Apa itu Bung Iqbal redistribusi kekayaan? Jaminan sosial. Sila kelima, tadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. No social justice without social security. Omong kosong keadilan sosial without social security, tanpa jaminan sosial. Apa itu jaminan sosial? Kalau kita sakit, negara bayar. Mana? Karena ketika kamu jadi petani, kamu bayar pajak. Kamu beli pupuk, kena pajak. Kamu beli benih, kena pajak. Kamu buat KTP gabah, kena pajak. Betul. Maka ketika kamu susah, negara bayar. Ketika anakmu sakit, negara bayar. Maaf saudara, emang BPJS dikasih sama pemerintah? Mana? BPJS hasil dari parlemen DPR. Gak ada. Ayo Bang Henry, petani SPI, KSPI Serikat Buruh, KSPSI AGN, Bang Mokhtar Pakpahan SBSI, kita turun ke jalan 2 tahun. Kita kepung gedung DPR. Akhirnya keluarlah BPJS. Kita yang berjuang. Saya punya buku itu, BPJS Kesehatan dalam Pusaran Kekuasaan. Memang DPR membantu, memang pemerintah meluruskan. Kalau saya juga hampir ditahan kok, di penjara, nggak ada peduli. Oleh karena itu saudara, saya minta bersiaplah untuk redistribusi kekayaan, jaminan sosial. Kita mau minta jaminan makanan, jaminan pendidikan, jaminan air bersih,
jaminan pengangguran, dan jaminan perumahan. Itu udah benar tuh Pak Prabowo. Setiap orang harus punya rumah. Iyalah, kapan kita hidup di negara yang kaya raya ini nggak punya rumah? Emang negara milik kamu orang kaya aja? Emang negara milik pejabat? Kalau Provinsi Jambi mau baik-baik, makanya diadain kongres di sini. Insya Allah setelah itu kami dikasih rumah, karena akan diberikan oleh negara. Tadi kan kata 160.000. Dan reforma agraria itu redistribusi kekayaan. Orang kaya ngambil uang kekayaan Republik ini dari investasi. Silakan ambil modal. Dengan berinvestasi ada modal, ada pabrik, ada agroindustri dan sebagainya, sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi. Orang miskin ngambil uang kekayaan negara dari mana? Jaminan sosial dan redistribusi tanah. Kenapa sih tanah dikasih rakyat? Apa yang susah hatimu? Kalau kata Pak Prabowo, janganlah ada lagi pejabat dengan ada gium. Kalau bisa bikin gampang, kalau memang harus bisa disusahin, kenapa harus dibikin gampang? Udah lawan aja terus, rebut tuh tanah petani, udah jelas kok itu. Balik ambil tanah, reforma agraria dan kedaulatan pangan, anti impor. Buktinya bisa tuh, 6 bulan swasembada pangan. Terus beberapa tahun yang lalu, hampir 20 tahun, kenapa nggak bisa swasembada pangan? Bisa negeri ini. Maka kamu yang harus berubah, redistribusi kekayaan. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab publik. APBN dan APBD, kita punya kewajiban untuk lebih banyak untuk kegiatan publik. Bangun rumah sakit, bangun masjid, musola, atau gereja, bangun pesantren, bangun rumah-rumah buruh, rumah petani, serahkan tanah-tanah. Itulah yang disebut tanggung jawab publik. 3 prinsip. Mudah-mudahan Kongres SPI sesuai temanya, penguatan politik dan ekonomi kerakyatan. Udah, cuma satu, besarkan Partai Buruh, menangin Partai Buruh 2029. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Sesuai doa dan salam agama kita masing-masing. Mohon maaf ya Pak Wamenkop dan Pak Wagub. Terima kasih. Baik, terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya, tarian tradisional Jambi. Oh, tarian. Selamat menyaksikan. Patenisip Mbak, kamu Iyo, iku. enggak ikut patenisip. Iki.